menyederhanakan data sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis, dan juga untuk memastikan data tersebut akurat atau tidak. Nah, di tahap pengiktisalan ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada neraca saldo. Nah, inilah neraca saldo yang didapat dari buku besar tadi. Nah, apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah bagian siklus akuntansi yang berisi daftar semua akun dan saldo-saldonya diambil dari buku besar. Neraca saldo ini untuk memastikan total debit dan kredit yang seimbang atau balance. Nah, seperti yang tertera di video yang mana seluruh akun serta saldonya dan juga balance-nya antara debit dan kredit. Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun-akun di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, seperti yang tertera di dalam video, di sini ada bukti memorial. Bukti memorial ini diberikan kepada teknisi akuntansi. Ini berisi data penyesuaian per 31 Desember 2023. Nah, kenapa data penyesuaiannya per 31 Desember 2023? Dikarenakan melakukan penyesuaian ini adalah dilakukan pada akhir periode, yaitu yang dimana UD Alta Vanessa melakukan penutupan pada akhir tahun, maka dikarenakan data penyesuaiannya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2003. Nah, berikut ayat-ayat yang ayat-ayat jurnal penyesuaian misalkan data-data berikut. Nah, pertama ini ada perlengkapan yang terpakai sebesar 10.300.000. Nah, di penyesuaian kita harus menyesuaikan perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kalau dimasukkan ke jurnal umum, yang dimasukkan adalah bagian yang terpakai. Nah, di sini karena sudah diketahui yang terpakainya berapa adalah sebesar 10.300.000, maka kita tinggal langsung memasukkannya saja ke jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaiannya untuk penyesuaian tersebut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2023, surplus expense bertambah sebesar 10.300.000 dan surplus berkurang sebesar 10.300.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyesuaian yang kedua. Nah, penyesuaian kedua ini adalah neraca saldo piutang dagang sebesar Rp78.962.250. Adanya penyisian piutang tetap tagih sebesar Rp6.500.000. Nah, di akhir bulan ditaksirlah kerugian piutang itu sebesar 10% dari piutang dagang. Nah, cadangan kerugian piutang, untuk mendapatkan cadangan kerugian piutang yaitu kita dapat mengalikan saldo piutang yang ada di neraca saldo, yaitu ini kita kalikan dengan 10%. Nah, setelah hasilnya yang didapat, lalu kita kurangkan dengan pengisian piutang tetap tagih yang kita sudah sisihkan, yaitu sebesar Rp6.500.000. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, inilah jurnalnya. Head expense-nya bertambah sebesar Rp1.396.225 dan allowance for doubtful debt yaitu sebesar Rp1.396.225. Penyesuaian ketiga ini soalnya dimana asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Juni 2023. Nah, di neraca awal ada saldo asuransi, yang dimana saldo asuransi itu akan dibayar pada bulan Juni 2023. Nah, angka yang akan dimasukkan pada asuransi, penyesuaian asuransi adalah yang terpakai. Nah, perhitungannya seperti ini. Di neraca saldo ada prepaid insurance-nya adalah sebesar 5.400.000 karena dia telah sudah dibayar, karena dia untuk 1 tahun jadi dibagi 12, jadi 5.400.000 dibagi 12
dapatlah sekitar 450. Nah, 450 itu karena dia dibayar pada tanggal 1 Juni 2023, jadi Juni sampai Desember itu terbilang ada 7 bulan. Nah, hasil tersebut dikali 7 bulan dapatlah sebesar 3.150. Nah, ini jurnalnya, yaitu insurance expense tambah sebesar 3.150 dan prepaid insurance kurang sebesar 3.150. Nah, di penyesuaian keempat ini ada namanya, soalnya itu iklan dibayar untuk 20 kali tayang, sudah dipakai 9 kali tayang dan dicatat sebagai beban. Nah, di sini iklan disesuaikan adalah beban iklan, yang dimana kalau beban iklan itu yang akan masuk nanti ke dalam jenis penyesuaian itu adalah bagian yang tersisa. Nah, di sini kan saldo di neraca saldo untuk beban iklan itu ada sebesar 7.750. Nah, 7.750 ini kita bagi dengan 20, dapatlah 20 kali tayang, dapatlah sebesar 387.500. Nah, karena di sini sudah terpakai 9 kali, jadi kita kali dengan 9 kali tayang. Nah, nanti dapatlah hasilnya sebesar 4.262.500. Nah, segitulah hasil yang kita dapat. Jadi jurnalnya itu ada sebesar prepaid advertising-nya itu bertambah sebesar 4.262.500 dan beban iklannya atau advertising expense-nya berkurang sebesar 4.262.500. Penyesuaian selanjutnya, yaitu PPN masukan sebesar 30.241.900 dan PPN keluaran sebesar 29.611.550 perak. Nah, penyesuaian ini digunakan untuk menolkan akun fade out dan akun fade in atau akun PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, kan di saldo awal ada fade in-nya itu adalah sebesar 30.281.900 dan fade out-nya ada sebesar 29.611.500. Nah, untuk menolkan kedua akun ini caranya adalah yang pertama itu di sini jurnalnya itu adalah letakkan bagian fade out itu dibalikkan dari akun yang saldo yang sebenarnya. Saldo yang sebenarnya itu kan saldonya fade out itu adalah di kredit. Nah, karena ingin menolakkannya, letakkanlah di bagian fade out. Nah, fade in-nya juga sama, yang ingin menolakkan kita pindahkan dari debit ke kredit. Nah, karena fade in itu letaknya awalnya di debit, kita pindahkan ke kredit jadi 30.241.900. Nah, di sini kita lihat mana yang lebih besar, fade out kah atau fade in. Nah, di sini kan yang lebih besar fade in. Jadi berarti kita nanti akan mendapatkan prepaid tax atau pajak di bea cukai yaitu sebesar 670.350 rupiah. Yaitu penyesuaiannya adalah melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Nah, di WDH tetap penyesuaian ini ada dua aset tetap, yaitu gedung dan peralatan. Yang dimana gedung ini penyusutannya selama setahun itu adalah sebesar 3% dan peralatan penyusutannya setahun itu adalah sebesar 2%. Nah, caranya untuk menghitung penyusutan ini adalah awalnya kita lihat di neraca saldo setelah besar. Di sini ada gedung itu sebesar 450 juta. Nah, 450 juta ini kita kalikan dengan 3%. Nah, dapatlah nanti hasilnya itu adalah 13.500. Nah, di sini jurnalnya yaitu adalah depresiasi expense of building atau beban penyusutan gedung sebesar 13.500 dan akumulasi penyusutan gedung itu adalah sebesar 13.500 di kredit. Nah, begitupun sebaliknya untuk yang peralatan. Di peralatan ada di neraca saldonya yaitu sebesar 147
juta. 147 juta ini kita kalikan 2%. 2%. Nah, kita kalikan 127 juta ini kali 2%, dapat hasilnya nanti 2.940.000. Nah, di sini jurnalnya yaitu depreciation expense of equipment atau beban penyusutan peralatan yaitu bertambah sebesar 2.940.000 di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang di kredit sebesar 2.940.000. Masuk ke penyesuaian ke-7. Nah, ke-7 ini adalah beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 450.000 akan dibayar pada bulan Januari. Nah, di sini udah Alta Pengusaha masih memiliki utang kepada karyawan, yang dimana utang tersebut berupa gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan. Nah, gaji tersebut akan dibayarkan pada bulan Januari. Nah, penyesuaian yang terjadi adalah yaitu wage and salary-nya bertambah di debit sebesar 450.000 dan salary payable-nya berkurang di kredit sebesar 450.000. Membacakan penjelasan ke-8. Nah, di penjelasan ke-8 ini adanya nanti kita sebelum pembuatan ini kita harus membuat dulu rekening koran terlebih dahulu, dan beginilah penyesuaian yang didapatkan dari rekening koran yang telah dibuat. Di sini kas menurut catatan perusahaan sebesar 365 juta 13.450 rupiah, dan kas menurut rekening koran sebesar 378 juta 401.200 rupiah. Nah, berikut beberapa kesalahan yang terjadi dari yang ada di perusahaan. Yang pertama, bank telah menagih piutang toko ceria sebesar 28.932.750 rupiah dan membebani biaya penagihan sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini penyesuaiannya yaitu adalah cash in bank-nya bertambah sebesar 28.932.750 rupiah dan akun receivable-nya berkurang sebesar 28.932.750 rupiah. Mengapa cash in bank-nya kita bertambah? Karena adanya dilakukan penerimaan piutang oleh bank, yang dimana langsung masuk ke rekening bank. Nah, selanjutnya tadi ada membebani biaya bagian sebesar 50.000. Nah, jurnalnya itu interest expense-nya bertambah sebesar 50.000 dan cash in bank-nya berkurang 50.000. Kenapa ada pengurangan cash in bank? Karena adanya biaya penagihan yang dilakukan bank, jadi biaya cash in bank-nya itu mengurangi biaya yang penagihan itu mengurangi cash in bank sebesar 50.000. Nah, selanjutnya pada penilaian kedua yaitu bank telah memberikan jasa giro sebesar 5 juta dan biaya penagihan sebesar 150.000. Nah, jurnalnya yaitu cash in bank-nya bertambah sebesar 5 juta dan current account service income-nya juga bertambah 5 juta di kredit. Nah, selanjutnya tadi ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu berarti mengurangi kas di bank. Berarti bank service charge-nya bertambah 150.000 dan cash in bank-nya berkurang sebesar 150.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyesuaian berikutnya, yaitu adalah cek yang diterima UD Alta Vanisa pada tanggal 24 Desember 2023 dari toko Silver sebesar 24.465.000 rupiah ternyata tidak ada dananya. Berarti judulnya seperti ini. Itu akun receivable-nya bertambah sebesar 24.465.000 rupiah dan cash in bank juga berkurang sebesar 24.465.000 rupiah di kredit. Kenapa cash in bank-nya berkurang? Karena kita telah menerima, karena di sana kan kita menerima, kan di sana kita menerima cek dari yang diterima dari toko silver. Nah, cek tersebut telah dibayarkan atau telah diberikan kepada kita, tetapi setelah kita pergi ke bank dan kita ajukan untuk mencairkannya, ternyata cek yang
cek tersebut di banknya ternyata dananya kosong atau tidak ada. Jadi kita harus mengeluarkan kembali dari pembukuan kita bahwa seharusnya cash kita itu berkurang bukan bertambah. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian keempat, yaitu cek sejumlah 11.800.000 digunakan untuk membeli peralatan dicatat oleh perusahaan sebesar 12 juta. Nah, di sini seharusnya kita mencatat itu seharusnya perusahaan itu mencatat pembelian terhadap peralatan itu adalah sebesar 11.800.000. Namun mungkin kesalahan dalam melihat atau ngecek tertulislah oleh perusahaan 12 juta. Nah, oleh itu kita harus selisihkan dulu antara 12 juta dan 11.800.000, dapatlah nanti hasilnya 200.000. Nah, dari 200.000 itu kita harus memasukkannya lagi ke bank kita, karena kan tadi dikeluarkan oleh bank sebesar 200.000. Kita masukkan kembalilah ke bank sebesar 200.000, makanya cash in bank kita bertambah sebesar 200.000 dan equipment kita berkurang sebesar 200.000. Selanjutnya penyesuaian kelima yaitu pendapatan bunga sebesar 4 juta belum dicatat oleh UD atau Penisa. Nah, di penyesuaian ini seharusnya kita telah mendapatkan beban bunga, soalnya itu telah menambahkan pendapatan kepada kita. Namun UD atau Penisa ini belum mencatatnya, jadi kita membuatnya yaitu cash in banknya bertambah sebesar 4 juta dan interest income-nya juga bertambah sebesar 4 juta. Nah, setelah kita selesai melakukan penyesuaian sesuai dengan ayat penyesuaian yang di bukti memorial tadi, setelah itu kita jumlahkan hasilnya, dapatlah balance di antara debit dan kredit itu sebesar 129.078.375. Nah, setelah kita melakukan penjualan ini, selanjutnya jangan lupa kita untuk memposting adjustment jurnal ini ke buku besar agar nampak saldo yang baru. Nah, di sini kita mau melihat apa saja, lihat apakah saldo kas kita ada atau sama dengan rekening koran. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengiktisaran yang terakhir, yaitu bagian worksheet atau neraca lajur. Nah, apa itu worksheet atau neraca lajur? Worksheet itu adalah lembar kerja yang berisi kolom-kolom yang digunakan untuk merangkum atau menghimpun data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan. Nah, worksheet ini bukanlah bagian yang terpenting atau wajib dicatat dalam akuntansi, tetapi sangat berguna dan mempermudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, worksheet ini terbagi oleh beberapa kolom. Yang pertama ada kolom account number, yaitu berisi nomor akun yang ada di perusahaan kita dari nomor akun 1 sampai nomor akun 9. Nah, selanjutnya ada account name. Account name ini adalah akun-akun yang ada di perusahaan kita atau akun-akun yang sudah terdaftar di daftar akun yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Di sini ada akunnya dari akun 1 yaitu berhubungan dan aset sampai akun 9 yaitu bebat-bebat dari luar usaha. Nah, selanjutnya di sini juga ada kolom trial balance. Nah, kolom trial balance ini, angka-angka yang ada di sini ini didapatkan dari trial balance yang sudah kita buat atau sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, yang dimana kita hanya tinggal menyalin saja. Nah, setelah kita salin, di sini juga ada kolom adjustment. Nah, di kolom adjustment ini sama juga dengan kolom trial balance, yang dimana kita juga tinggal menyalin penyesuaian yang ada di jurnal penyesuaian dan memasukkannya di kolom adjustment di kolom adjustment di worksheet atau neraca lajur. Setelah kita masukkan, setelah itu ada kolom selanjutnya yaitu kolom after adjustment. Nah, di kolom after adjustment ini berisi selisih antara trial balance dan adjustment, atau selisih itu bisa dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan yang terjadi di antara trial balance dan adjustment. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ada petty cash. Di sini petty cash
saldonya di trial balance itu adalah sebesar 3 juta. Nah, dikarenakan petty cash ini tidak ada melakukan penyesuaian atau tidak ada penyesuaiannya di adjustment journal atau jurnal penyesuaian, maka kita tinggal menyalin saja dari trial balance, saldo trial balance di sini kita pindahkan saja langsung ke saldo after adjustment di sini sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya ada cash in bank. Nah, cash in bank ini saldo awal yang berada di trial balance itu adalah sebesar 365.013.450 rupiah. Nah, karena di adjustment journal atau jurnal penyesuaian ini adanya penyesuaian yang terjadi di penyesuaian di bagian debit dan penyesuaian di bagian kredit. Nah, penyesuaian ini yang awalnya pertama karena di sini adalah saldonya itu sebesar 365.013.450 rupiah. Itu awalnya kita tambahkan terlebih dahulu ke saldo yang ada di debit, yaitu sebesar 38.132.750 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, barulah kita kurangkan nominalnya dengan bagian yang dikreditnya sebesar 24.665.000 rupiah. Dapatlah saldo baru itu adalah sebesar 378.481.200 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun berikutnya, yaitu akun receivable. Di akun receivable ini juga sama dengan cash in bank tadi. Di sini ada neraca saldonya sebesar 78.962.450 rupiah. Nah, di adjustment dia juga ada dua penyesuaian di bagian debit dan di bagian kredit. Nah, sama seperti cash in bank tadi, kita melakukan penjumlahan terlebih dahulu, baru kita kurangkan ke bagian kredit. Nah, 78.962.250 ini kita tambahkan dulu ke 24.465.000 rupiah. Dapatlah hasilnya. Setelah kita dapat hasilnya, kita kurangkan dengan 28.932.750 rupiah. Nah, setelah itu dapatlah saldo baru nanti sebesar 74.454.500 rupiah. Nah, selanjutnya ada akun allowance for doubtful debt. Nah, di akun ini saldonya ada sebesar 6.500.000 rupiah. Nah, di adjustment dia melakukan penyesuaian juga terhadap allowance for doubtful debt itu sebesar 1.396.225 rupiah. Jadi saldo yang ada di trial balance ditambah saldo yang ada di adjustment, sehingga jumlah dari kedua penjumlahan tersebut mendapatkan saldo baru yaitu sebesar 7.896.225 rupiah. Nah, begitupun seterusnya dari akun merchandise inventory sampai akun bank service charge, caranya sama seperti petty cash, cash in bank, account receivable, dan allowance for doubtful debt. Tinggal bagi akunnya yang ada melakukan penyesuaian, tinggal kita tambah atau kita kurang. Jika tidak ada, langsung saja salin ke bagian after adjustment ini. Setelah kita selesai melakukan penjumlahan atau pengurangan tersebut, setelah itu kita totalkanlah after adjustment yang di bagian debit dan kita totalkan pula after adjustment yang di bagian kredit. Nah, total dari after adjustment di bagian debit itu adalah 1.738.566, sebesar totalnya itu adalah sebesar 1.738.566.225 rupiah. Dan juga di kredit juga sama. Jika hasilnya seimbang berarti worksheet yang telah dibuat itu benar. Jika tidak berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, seringkali orang banyak kesalahan atau perbedaan antara after adjustment di bagian debit dan di bagian kredit. Jadi untuk membuat worksheet ini harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dan tidak
semoga seimbang antara saldo antara debit dan kreditnya. Setelah itu kita masuk ke kolom income statement atau kolom laba rugi. Kolom income statement ini berisi akun-akun nominal atau akun-akun pendapatan dan beban. Nah, di bagian debit ini termasuk ke dalam akun-akun yang berhubungan dengan ada beban operasional dan beban di luar usaha. Nah, juga ditambah dengan sales return, sales discount, dan cost of goods sold. Nominal yang ada di sini tinggal kita pindahkan saja dari saldo yang ada di after adjustment, tinggal pindahkan saja ke income statement yang di bagian debit yang berhubungan dengan beban operasional dan beban di luar usaha, serta sales return, sales discount, dan cost of goods sold. Setelah kita pindahkan, jangan lupa kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya sebesar 577.108.785 rupiah. Dan juga kita tinggal menyalin di bagian kredit, yang di bagian kredit ini bersangkutan atau berhubungan dengan pendapatan dan pendapatan di luar usaha. Jumlahnya itu adalah sebesar 477.995.000 rupiah. Penjumlahan di antara debit dan kredit ini memang tidak sama. Nah, disinilah kita akan tahu di mana kita akan tahu perusahaan kita itu mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian. Nah, kalau dilihat dari debit dan kredit ini, bahwa di UD Alta Furnisa ini di income statement bagian debit itu lebih besar daripada di bagian kredit. Nah, itu menandakan bahwa pendapatannya lebih kecil daripada beban-beban yang ada di UD Alta Furnisa. Jadi UD Alta Furnisa ini mengalami kerugian sebesar 99.113.785 rupiah. Begitupun kita masuk ke kolom balance sheet atau kolom neraca. Nah, di kolom balance sheet ini berhubungan dengan akun 1, 2, dan 3, di mana akun 1 itu yaitu aset, akun 2 liability atau utang, akun 3 itu equity atau modal. Nah, di bagian debit ini berhubungan dengan akun-akun yang berhubungan dengan akun 1 yaitu akun-akun aset. Kita sama seperti income statement tadi, kita tinggal menyalin saja after adjustment ke balance sheet yang berhubungan dengan aset akun 1. Setelah kita salin, jangan lupa untuk kita jumlahkan. Nah, di mana jumlah bagian debit di balance sheet ini adalah sebesar 1.161.457.440 rupiah. Begitupun sebaliknya di bagian kredit ini yang berhubungan dengan utang dan kewajiban. Nah, setelah kita masukkan, kita jumlahkan juga, dapatlah hasilnya sebesar 1.260.571.225 rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di bagian utang dan modal atau liability dan equity ini lebih besar daripada di bagian asetnya. Jadi, dia membuat perusahaan kita itu mengalami kerugian sebesar 59.113.785 rupiah. Nah, di bagian inilah pencatatan kita terus benar atau harus seimbang. Dia mengalami totalnya harus seimbang, yaitu sama-sama 99.113.785 rupiah. Nah, untuk amountnya juga tinggal kita turunkan saja, yang 577.108.785 rupiah ini turunkan saja ke bawah. Yang ini tinggal kita tambah dengan ini, dapatlah hasilnya sama, dan ini juga kita tambahin ini, hasilnya juga sama dengan yang di sini. Nah, begitulah penjelasan mengenai worksheet atau neraca lajur ini. Baiklah, segitu penjelasan mengenai laporan keuangan atau siklus akuntansi perusahaan dagang dalam tahap pengiktisaran. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pelaporan.